Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Jumat 10 Januari 2025. Seperti biasanya, kita mendasarkan permenungan pagi ini pada bacaan-bacaan yang dibacakan dalam Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama, surat Santo Yohanes yang pertama bab 5 ayat 5 sampai dengan 13, berbicara soal tentang kesaksian dari anak manusia. Yang memberikan kesaksian adalah air, darah, dan roh. Ketiganya adalah satu dan memberikan kesaksian yang benar tentang anak manusia. Kesaksian itu benar adanya, maka barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Tetapi apabila orang tidak percaya kepada Allah, ia membuat Allah menjadi pendusta. Karena orang itu tidak percaya akan kesaksian yang diberikan oleh Allah sendiri. Allah telah memberikan hidup yang kekal kepada kita dan hidup di dalam Anak-Nya sendiri. Maka barang siapa memiliki Anak Allah, ia memiliki hidup yang kekal. Dari bacaan Injil yang dikutip dari Injil Lukas bab 5 ayat 12 sampai 16, kita akan mendengarkan Yesus menyembuhkan orang yang penuh dengan kusta. Ketika si kusta melihat Yesus, ia tersungkur dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Dan Yesus menjawab, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Maka saat itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu. Yesus menyuruh orang itu pergi kepada imam untuk mempersembahkan korban pentahiran bagi dirinya sebagai bukti bagi mereka. Ia juga diminta untuk tidak memberitakan apapun kepada orang-orang. Namun kabar itu tersiar kemana-mana dan orang berbondong-bondong datang kepadanya untuk mendengarkan dia dan disembuhkan dari berbagai penyakit mereka. Saudari-saudaraku terkasih, dari bacaan yang pertama kita diingatkan, kita dikuatkan oleh Yohanes bahwa dia yang diutus oleh Allah benar-benar Mesias, dan 3 hal memberi kesaksian: air, darah, dan roh. Maka kita tidak
perlu lagi ragu-ragu, tidak lagi perlu bimbang, namun kita dengan penuh iman percaya kepada Dia yang datang dalam nama Tuhan. Iman kita didukung dengan kesaksian yang benar, maka hendaknya iman kita semakin mendalam dan semakin kuat. Iman yang dimiliki oleh orang yang sakit kusta dapat menjadi gambaran dan teladan kita bagaimana orang ini beriman. Menarik apa yang dikatakan oleh orang yang sakit kusta ketika bertemu dengan Yesus. Ketika ia berhadapan dengan Yesus, ia tersungkur dan mohon, katanya, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Kata-kata ini adalah kata-kata iman. Jika Tuhan mau. Orang ini yakin dan percaya bahwa Yesus pasti bisa. Hanya persoalannya adalah ia mau atau tidak. Ia punya iman yang besar akan Yesus Kristus dapat menyembuhkannya. Maka ia hanya mohon, jika Tuhan mau. Dan iman itu dilihat oleh Yesus, maka ia berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dengan demikian, si kusta memperlihatkan imannya yang begitu besar. Kalau engkau mau. Ia yakin Yesus pasti bisa menyembuhkannya. Hanya soalnya mau atau tidak. Persoalan iman tidak menjadi soal. Yang menjadi soal adalah apakah Yesus berbelas kasih atau tidak. Dan ternyata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dari sini semakin jelas bahwa iman diperlukan untuk keselamatan. Maka kita boleh bertanya, apakah selama ini iman kita juga tangguh, kuat dan mendalam seperti iman orang yang sakit kusta? Maka mari kita terus mengasah, memperdalam iman kita, agar apapun juga benar-benar kita akui sebagai jawaban atas iman kita kepada Yesus Kristus. Satu hal lagi yang menarik adalah permintaan Yesus agar ia tidak menyampaikan kabar itu kepada siapapun juga. Kabar itu semakin jauh tersiar dan orang berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan dia dan disembuhkan dari berbagai penyakit. Yesus takut jangan-jangan orang mencari dia hanya untuk kebutuhan duniawi, disembuhkan dari sakit, dikenyangkan orang yang nabi. Maka ia menyampaikan perintah diam.
Maka kita juga bertanya, selama ini kita mengikuti Yesus, apakah mencari keuntungan duniawi ataukah kepentingan ilahi? Semoga kita benar-benar mengikuti Yesus untuk mencapai kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengajak kami memperkuat iman, sekaligus menerima Yesus sebagai Mesias surgawi. Maka kuatkan iman kami yang kadang lemah, tergoda oleh dunia, jatuh tersandung oleh keinginan pribadi, mandek karena ragu-ragu. Semoga dikuatkan oleh sabda-Mu pada hari ini. Kami semakin memiliki iman yang tangguh, iman yang mendalam, dan iman yang kuat. Sembuhkanlah umat-Mu yang sakit. Terima dalam pengorbanan-Mu mereka yang telah berpulang menghadap-Mu. Semoga mereka yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, dan yang kesulitan ekonomi, usahanya Engkau lapangkan, Engkau lancarkan, Engkau beri keberhasilan, agar akhirnya dalam situasi apapun mereka tetap mengalami cinta kasih-Mu. Sehingga akhirnya umat tetap memiliki iman yang kokoh kuat kepada Yesus Putra-Mu. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya dorong dan saya ingatkan untuk memiliki pola hidup yang sehat. Dengan usaha kita menjauhi segala hal yang dapat menimbulkan penyakit. Terima kasih untuk semua peran staf panjenengan dalam ambil bagian mendorong gereja dalam pewartaannya, lewat doa-doa, lewat pemberian diri, pemberian waktu, pemberian tenaga, dan juga pemberian dana. Semoga dengan cara kita ini, gereja semakin mampu memberikan harapan baru bagi orang-orang kecil, miskin, dan tersingkir. Saya mengundang panjenengan semua untuk ambil bagian ikut di dalam kelompok-kelompok kategorial, aktif dalam kegiatan menggereja, agar akhirnya gereja semakin hidup. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.